seadanya gitu Pak. Bukan seadanya, minta mandornya koordinasi dengan pimpinannya untuk lapis ulang. Kayaknya Bapak sama teknis kurang menguasai. Maksudnya? Sama Bapak ti konsultan nih, konsultan pengawas. Iya. Viral, istri Kades di Bogor pamer segepok uang di koper masih ada. Buset, gelo. Hah? Nggak ngaruh ya, maaf ya, nggak ngaruh, nggak lockdown ya. Bener? Gitu Mbak. Kalau pusing-pusing Bu lah. Assalamualaikum, sampurasun. PDI. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur kami persilahkan. Instruksi pimpinan Doni Huta Barat dari fraksi PD Perjuangan terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena ada sekitar 13.544 KK yang terdampak. Nah, kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Kenapa pada saat saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah, kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Halo Sobat Gabut, kembali lagi seperti biasa di video kali ini kita akan melihat lagi video-video dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Kita akan lihat perkembangan dari Provinsi Jawa Barat ya guys ya. Oke guys, gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat video yang pertama. Let's go. Oke guys, kita sekarang lihat video pertama dari akun TikToknya Percaya Gak Percaya. Jin, remaja ini jadi anak angkat Deddy Mulyadi. Kang Deddy bertemu seorang remaja cantik di tengah. Tiba-tiba banget menjadi anak angkat Bapak KDM ya guys ya. Coba kita lihat ya, apa ini? Alasannya apa bisa jadi anak angkat Bapak KDM? Tengah hutan, rumah remaja ini hanya satu-satunya di situ. Dia hidup bersama ibu, nenek, dan 3 adiknya. Tidak ada sosok ayah yang menemani mereka semua. Alhasil, KDM langsung ajak gadis tersebut untuk jadi anak angkatnya. Walaupun dibilang anak angkat Kadisdik, namun sepertinya KDM lah yang mengangkat anak-anak tersebut. Cantik ini Neng. Sekolah. Di mana? Di SMP 2 Naringgo. Dari sini ke sekolah jauh nggak jaraknya? Jauh, Berapa? setengah jam. Naik apa? Jalan kaki. Hebat. Habis ngajar dari Cibini Ngajar apa? silat. Oh, silat. Belajar silatnya di mana? Di Balai Pusaka Pajajaran Sunda. Wow, Balai Pusaka Pajajaran Sunda. Neng teh ngajar silat di Di Cibadak. Cibadak. Suka dapat itu Pelatih. Iya. uang Iya. sebagai pelatih. Iya. Berapa dapatnya? Belum sih, udah baru Pak. Oh, baru. Iya. Mau nggak jadi anak angkatnya Kadisdik Provinsi Jawa Barat? Mau. Bos. Boleh. Oh, sini kamunya. Ini mah udah cantik, kelihatan ngajar silat nanti di rumah. Ya. Kamu sekarang jadi anak angkatnya kepala Kadisdik Jabar. Nah, mamahnya ikut. Ikut mau di rumah, nanti di rumah kepala Kadisdik bantu-bantu nyuci piring, masak. Nyangu bisa kan? Nyangu pakai suluh? Bisa. Semuanya diangkut guys. Buset, diangkut keluarga tuh, satu keluarga. Nyangu, nyambel, mau? Iya. Oh, mau. Ngelatih silat. Nanti ngelatih silat. Jadi anaknya Pak Purwanto katanya. Kadisdik Jabar guys, bukan diangkat sama Bapak KDM guys. Tapi karena kan kayaknya KDM ya yang mengangkatnya, bukan Kadisdik Jabarnya itu loh. Dia cuma iya aja, cuma nerima aja apa yang diarahin sama KDM ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Bertanya seolah mau. Kita lihat lagi dari akun TikToknya Percaya Gak Percaya. Deddy Mulyadi dicecer anggota DPRD masalah tambang Parung Panjang. Buset, dicecer sama anggota DPR ya guys ya. Kita lihat. Bikin malu di depan ratusan orang KDM skakmat anggota DPRD ini. Kemarin rapat paripurna Jabar ada momen unik di mana seorang anggota DPRD dari fraksi PDIP bertanya saat Kang Deddy akan Dari partai ini PDIP ya guys ya, oke. melakukan pidato. PDI. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur kami persilahkan. Instruksi pimpinan
Doni Huta Barat dari fraksi PD Perjuangan terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena ada sekitar 13.544 KK yang terdampak. Nah, kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Kenapa pada saat saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah, kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan Nggak kan itu beneran tambangnya ilegal kan? Ngapain dipertanyakan lagi gitu loh. elegan dan penuh percaya diri, KDM memberikan jawaban yang bikin anggota DPRD ini nggak bisa berkata-kata lagi. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, Ya kan? kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar. Karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Kami sudah menerima data. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta. Mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu tanpa bunga kerjasama dengan BJB. Masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak yang tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar biaya sekolahnya. Karena kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan, tetapi juga di luar kepentingan yang lainnya. Terima kasih. Nah loh, diulti kan? Diulti loh, mampus kan kau nih. Kau nih apalah? Apakah si Doni dapat jatah dari tambang ilegal? Saya tidak tahu ya soal itu. Saya tidak tahu kalau soal ini orang dapat jatah atau apa ya guys ya. Coba kalian cari sendiri, oke? Oke, kita lanjut lagi. Katanya kerja di tambang bikin Apa ini? Percaya gak percaya lagi nih guys. Dari akunnya percaya gak percaya lagi. Jelas, Deddy Mulyadi buktikan jika upah pekerja tambang sangat kecil. kaya. Deddy Mulyadi buktikan itu cuma omong kosong belaka. Jalan rusak, alam rusak, tapi warganya tetap aja miskin. Udah gitu, kesehatan warga jadi taruhan. Ya kalau gitu mendingan tutup aja sekalian. Ruginya terlalu kebanyakan. Contohnya kemarin, KDM tanya ke warga dan para pekerja di tambang Parung Panjang. Upahnya cuma 50.000 sehari. Udah Kayak mana lah itu cuma 50.000 sehari, Wak? gitu, nggak ada jaminan apapun dari pengusahanya. Kuli ganjur tuh ngangkat. Sehari berapa dapat? Paling 40-50 sih. God damn. 40-50 40 atau 50.000 bro. ribu sehari ya. Nggak dapat BPJS. Ya santai di desa gratisan gitu. Oh, BPJS-nya BPJS tanggungan pemerintah. Nah, sini. Ini kan orang kerja untuk kepentingan industri pertambangan. Tapi BPJS-nya ditanggung pemerintah, upah ngangkatnya murah, alamnya rusak, rakyatnya miskin. Nah, ganjur sehari berapa? Aduh, paling menang 70.000. Sehari ngangkat pasir itu dia cuma dapat 30.000, makanya nggak tinggi. Nges boga imah tuh. Boga bedah rumah, Pak. Tuh, bayangin. Bedah rumahnya. Kan kerja di tambang 30.000, rumah pun dapat bantuan bedah rumah. Imanu Benghar dirinya sawae. Itu tadi. Entah di desa Bapak yang kaya siapa dari tambang? Yang kaya? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Siennya. Sian. Takut ya katanya. Siapa yang kaya yang deket-deket tambang itu katanya. Takut ya mau dibilanginnya katanya, buset.
Emang semuanya ada main ini guys. Tambang-tambang ilegal ini semuanya ada main ini. Sampai-sampai ke akar-akarnya ini main semuanya. Pasti ini. Oke, kita lanjut lagi guys. Kebijakannya nggak pernah salah, Deddy Mulyadi. Ini akunnya percaya gak percaya lagi ya. Gara-gara Deddy Mulyadi ngamuk di tambang, mata air jernih lagi. Tutup tambang ilegal. Apa yang dilakukan Kang Deddy selama ini ternyata berbuah sangat positif. Buktinya, Kepala PDAM Subang mengakui jika penutupan tambang ilegal membuat mata air yang semula kotor menjadi jernih kembali. Tambang di mana yang merusak mata air? Sebutin. Cijabe, Pak. Cijabe. Tapi kan Bapak udah tutup. Jadi sebelum ditutup mata air rusak. Rusak, Pak. Tuh, lihat dampaknya mana dampaknya? Ke air sangat bersih ya. Dampaknya besar banget ini, bro. Untung bupatinya berani nutup tambang. Oh, hebat ya. Oh. Dulu kan ada besar-besaran penggalian batu di situ. Izinnya 3 hektar, nambangnya 20 hektar. Nah, kalau begitu Izinnya 3 hektar, nambangnya 20 hektar. Buset, itu kemana itu lebihnya, woi? Astaga. nanti seluruh izin pertambangan harus mendapat rekomendasi dari PDAM. Idealnya koordinasi dulu, Pak. Rekomendasi aja, Pak. Rekomendasi. Itu akan mengganggu mata air atau tidak? Sekarang debitnya masih kecil. Sekarang relatif lebih jernih, Pak. Noh, lihat. Dengerin tuh. Air lebih jernih katanya dibandingkan pas lagi tambang ilegalnya masih beroperasi. Dan sekarang kan masih ditutup nih. Tambang ilegalnya masih ditutup. Gak tahu akan ditutup selamanya atau gimana tuh. Sama Bapak Aing lagi diusahain ya guys ya. Semoga aja ada jalan yang terbaik. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Kayaknya konsultan pengawas Bapak kurang menguasai masalah. Apa lagi nih? Di akunnya percaya gak percaya lagi guys. Super lucu, Deddy Mulyadi pengen ngamuk tapi Super lucu, Deddy Mulyadi pengen ngamuk tapi pengawas konsultannya udah tua. Apa emang? Masalah apa aja, Pak? Ya masalah ini, Bapak. Pengawas konsultan proyek ini bikin Deddy Mulyadi gedek bukan kepalang. Pas ditanya A, jawabnya malah B. Ternyata pas Kang Deddy cari tahu latar belakang pendidikannya, inilah faktanya. Seharusnya sebelah sini berapa senti? Harusnya 4. 4 senti. Ya, 4. Berarti ini ngambil, Pak. Karena jalannya begini. Iya. Berarti ada volumenya kurang. Iya. Terus kalau volumenya kurang, Bapak gimana? Ya tergantung ini, Pak, bacarannya. Enggak. Sikap Bapak kan Bapak konsultan nih. Pertanyaan saya adalah ketika Bapak menemukan nih kan Bapak sudah perusahaan Bapak sudah dapat kontrak dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat nih dengan Dinas PU. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian ini kurang volumenya sikap Bapak bagaimana? Oh, ini Pak, ini apa? Ditambah itu ditambah ini dibagi 2. Bukan pertanyaan saya ngerti Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah kalau menemukan kontraktor mengerjakan volumenya kurang, Bapak bagaimana sikapnya? Dibayar yang ada aja. Bayar yang ada, ya kan? Akhirnya uang yang dibayarkan menjadi berkurang. Ini pengawas. Jadi konsultan Pak. Kayaknya nggak ngerti saya pengawasnya. Ngerti Pak. Bapak mah seneng kelihat pengawas nggak ngerti teh. Oh, ngerti Pak. Oh, si Bapak hulang-hulang tengartian pengawasnya. Tindakan Bapak apa ketika mengetahui 3 senti? Seadanya gitu Pak. Bukan seadanya, minta mandornya koordinasi dengan pimpinannya untuk lapis ulang. Kayaknya Bapak sama teknis kurang menguasai. Maksudnya? Sama Bapak nih konsultan nih, konsultan pengawas. Iya. Benar-benar guys anjir. Kayaknya konsultan pengawas Bapak kurang menguasai masalah. Masalah apa aja, Pak? Ya masalah ini, Bapak. Bapak kan konsultan pengawas jalan. Iya. Kayaknya Bapak kurang menguasai masalah jalan. Bapak latar belakang pendidikannya apa? Elektro, Pak. Palingan. Elektro. Iya. Ini ngerjain apa? Jalan, Pak. Jalan elektro bukan? Bukan. Aduh, aing mah Bapak kayaknya memang konsultannya milih yang yang gampang aja, yang gajinya bisa rendah. Ya bukan apa-apa, saya mah harus menurin saya itu APBD ini Pak, harus benar ngelolanya. Kayaknya konsultan. Aduh, anjir. Dia salah jurusan, guys. Kerjanya salah jurusan. PT apa ini, guys? Kagak tahu tuh PT apa, coba cari sendiri ya, guys. Ya, oke, kita lanjut lagi. SMKN 1 Gunung Putri robos. Sejumlah siswa luka-luka.
Ini dari akunnya Deddy Mulyadi Official ya. Ini dari akunnya Bapak KDM ya guys ya. Atas musibah yang terjadi dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat saya menyampaikan permohonan maaf. Salah satu pekerjaan rumah di Jawa Barat adalah banyaknya sekolah menengah kejuruan atau SMA yang kualitas pembangunannya di bawah standar. Sehingga ketika ada angin kencang, hujan deras, berakibat pada robohnya sekolah tersebut. Dan itu dialami oleh SMK Negeri 1 Gunung Putri Bogor. Hari ini sekolahnya ambruk dan kemudian siswa lagi belajar mengalami luka-luka. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa tersebut dan seluruh siswanya kami bertanggung jawab terhadap pemulihan kesehatannya dan dalam waktu cepat kami ingin membangun kembali sekolah tersebut dengan ruang kelas yang lebih berkualitas. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat atas musibah tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan hari ini Kepala Dinas Pendidikan sedang menuju lokasi dan dalam waktu tidak lama kami akan segera melakukan langkah-langkah penanganan, pembersihan dan pembangunan kembali. Ya, semoga cepat dibangun kembali dan itunya korban-korbannya diurusin dan semoga korban-korbannya cepat sembuh ya guys ya, doain ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ini dari akun TikToknya Bapak Aing ya guys ya. Bekerja tanpa disertai asuransi dengan penghasilan tak pasti. Buset. Ini yang tambang ini nih. Bogor, Wakil Bupati Bogor dan Forkopimda Bogor. Enggak tongsian. Bapak teh orang mana? Cigudag. Ya. Namanya siapa? Samud. Hah? Kamud. Ya. Oh, Kamud ketahuan. Ya. Kemudian sehari-hari kerja sebagai ngangkat batu. Ngangkat batu sehari dapat berapa duit? Kadang-kadang dapat 50, kadang-kadang enggak Pak kalau nggak ada mobilnya mah. Kadang-kadang enggak dapat 50 Iya. pun enggak dapat. Iya. Punya BPJS dari perusahaan? Enggak. Tidak. Kemudian BPJS-nya dari pemerintah? Kayaknya ini panik deh yang belakang ini nih, lihat muka-mukanya guys. Lihat. Punya PBI. Ya. PBJS anu dibayar ku Pemda. Aya. Enggak Pak, enggak punya. Bapak nggak punya BPJS? Lamun katingang batu nunggu barang saha? Enggak ada. Nggak ada. Jadi ternyata pekerja yang kerja sektor pertambangan batu di kawasan Cigudeg dan Rumen teh upahnya rendah banget. Ya. Jadi kalau hari ini dapat 3 juta nanti Januari mudah-mudahan Pemprov duitnya ada. Dapat 6 juta Bapak Senin. Jadi selama ditutup enak dong. Gawe henteu duit menang. Orang tutupnya sing lila weh Benar tak? Ya. Ya tutup aja selamanya kalau bisa, kan ilegal ya kan ya. Aduh, semoga lancar-lancar lah sama pertambangan ini. Ini kayaknya orang panik banget tuh di belakang tuh. Oke, kita lanjut lagi guys. Assalamualaikum. Siapa lagi deh? Ya Kang Saha. Badriadi sebelumnya kerja apa? Ganjur Pak. Ganjur tuh ngangkat batu. Pasir. Ganjur sehari berapa? Aduh, paling menang 70.000 Pak. Dan makanya nggak tinggi Pak. Jadi kalau hari ini bulan pertama dikasih 3 juta udah gede dong. Nanti kita bayar lagi di bulan Januari ya Pak, karena alokasinya belum teranggarkan semua. Jadi dianggarkannya 2026. Nges boga imah tuh. Boga bedah rumah Pak. Tuh bayangin. Bedah rumahnya. Kan kerja di tambang 30.000, rumah pun dapat bantuan bedah rumah. Di desa Bapak yang kaya siapa dari tambang? Yang kaya? Gak tahu Pak. Siannya. Kasihan. BPJS gak dapat. BPJS enggak ada. Iya. Bukan BPJS. Ini Bapak sehari berapa dapat? Ya, paling 40-50 sih. Nggak dapat BPJS. Ya santai di desa gratisan gitu. Oh, BPJS-nya BPJS tanggungan pemerintah. Nah, sini. Ini kan orang kerja untuk kepentingan industri pertambangan, tapi BPJS-nya ditanggung pemerintah. Upah ngangkatnya murah, alamnya rusak, rakyatnya miskin.
Bener gak? Ngambekna ka gubernur Deddy Mulyadi yo. Gara-gara Deddy Mulyadi. Gawena naon? Jualan Oh dagang. Di mana dagang? di Jalan Raya Rumpin. Dagang naon? Dagang nasi. Nu daharna supir. Udah harus supir. Ayeuna supir na Ayeuna menang sapoe sabaraha biasana? Menang sampai 500 sampai 800 sampai pagedena 1,5 juta. Amun teu rame mah kamari ge menang 47.000. Nya enggeus Apa tutup? nya ditutup tapi kan lamun teu ditutup kurang parung panjang jalanna moal bener-bener. Bapak saya mah janda Pak, jadi saya mau unu nafkahan Pak. Nungan nafkahan. Jodoh saya. Aduh. Aduh. Tiba-tiba banget tuh si ibu tuh. Turun 3 juta, nanti di bulan Januari kita berharap bisa 6 juta. Ya. Amin, Yang penting untuk makan tertutup dulu. Kalau tidak ditutup dulu nggak akan beres-beres masalahnya. Ya. Sadai. Ya. Ya, supir Pak. Mana supir? Supir. Ya supir naon? Supir Toronton Pak. Toronton. Ya. Dulu ngangkut Pasir pasir dari Rumpin. sehari dapat berapa? Hari dapat paling 70.000 Pak. Supir aja 70.000 loh. Andai kata Bapak, pemerintah provinsi kabupaten, baik Bank Jabar, membuat kredit untuk mobil kol diesel. Diesel. Nanti yang ngangkut tambang, ngangkut pasir, ngangkut batu. Siap. Kreditnya tanpa DP. Siap. Bapak langsung punya mobil baru atau bekas. Siap, Pak. Setelah itu Bapak nyicil dari hasil Bapak ngangkut. Mau nggak? Mau Pak, mau. Mau Pak. Mau ya? Ya mau. Pak, nanti didata Pak Bupati. Ya. Nanti warga Bogor yang asalnya supir Toronton, Pemda Provinsi dan Kabupaten kerjasama dengan BBJB memberikan kredit mobil tanpa DP. Gelo. Mau nggak? Mau. Jadi nanti suatu saat kalau sudah tertata, nanti saya buatkan konsep. Yang jadi sopirnya itu menjadi pemilik mobil. Biar orang setempat hidupnya maju, ada tambang, tapi ekonomi meningkat, tidak seperti sekarang. Amin. Bisa ya? Ya. Udah Pak, bisa. Emang parah sih, upahnya parah banget guys, asli guys, upahnya parah banget, sumpah. Ada yang 30.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000, supir aja 70.000 guys, anjir bayangin aja. Oke, kita next lagi. Cim doang, apa nama aja cimnya? Apa ini? Viral, istri kades di Bogor pamer segepok uang di koper masih ada, buset. Kades nih ya. Kades aja uangnya sebanyak ini bro. Gelo. Hah? Nggak ngaruh ya, maaf ya, nggak ngaruh, nggak lockdown ya. Benar. Gitu Mbak. Orang pusing-pusing bu lah. Assalamualaikum, sampura. Langsung saja ditanggapi sama Bapak KDM ya guys. Ya, kita lihat tanggapan dari Bapak KDM atau Bapak Kang Deddy Mulyadi, kita lihat seperti apa ya. Kasun, Lujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Kami sampaikan ya bahwa tahapan-tahapan penyelesaian parung panjang satu persatu bisa kita tangani dengan baik. Pembangunan jalan berjalan dengan lancar dan sekarang kita akan tambah lagi sekitar 4 km untuk secara bertahap menyelesaikan problem parung panjang. Yang kedua, bahwa masyarakat yang terdampak dari penutupan tambang kami bisa tangani untuk kebutuhan pokoknya. Dan khusus buat Bu Kades yang dermawan, saya sampaikan ya, di warga ibu ternyata upahnya sangat rendah. Mereka rata-rata di bawah 50.000 penghasilannya. Sopir hanya sekitar 80.000. Ternyata seluruh rangkaian kegiatan penambangan itu yang melahirkan banyak sekali orang kaya raya, warga yang bekerja di sana. Ternyata yang kaya-kayanya tuh yang YTTA aja guys. Yang kaya-kayanya tuh yang YTTA aja, yang tahu-tahu aja ya. Pegawai-pegawainya cuma digaji. Aduh, oh gitu cara mainnya. Tapi upah yang layak, tidak dilindungi oleh BPJS, rumah mereka tidak layak, infrastruktur di sekitar desa
hancur berantakan. Untuk itu saya mengajak pada kepala desa, Kak, dan seluruh warga, mari kita pulihkan Cigudeg, Rumpin, Renghas Jajar dan sekitarnya agar tambang memiliki keadilan bagi masyarakat. Ayo. Masyarakat rumahnya harus layak, air bersihnya harus dinikmati dengan baik, infrastruktur jalannya harus baik, anak-anaknya harus bisa sekolah dengan baik. Pajak yang dipungut oleh negara dari tambang harus kembali untuk diutamakan kepentingan warga sekitar. Inilah tekad kami memimpin Jawa Barat mengambil langkah-langkah tegas. Semoga ke depan kita bisa melakukan penataan kehidupan lebih baik. Amin. Pembangunan bukan untuk kita, tapi pembangunan untuk warga. Yo kita doain semoga cepet-cepet beres ya guys ya, oke? Ternyata itu yang kayaknya cuma YTT aja guys, yang tahu-tahu aja, anjir gitu cara mainnya ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Pemerintah Ocim doang. Ternyata yang kayaknya tuh cuma yang tahu-tahu aja guys. Oke, kita lihat komennya apa nih. Maju terus Pak Gu buat kemakmuran warga Jabar. Let's go, maju yuk. Maju Bapak Aing, maju. Let's go. Oke guys, kayaknya videonya segitu dulu. Sampai jumpa di next video berikutnya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan dulu tombol like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next video.